kepemimpinan Pak Tohar menjadi Kepala Bapenda kemarin. Nah, namun belum selesai sepenuhnya. Jadi kesempatan kami hari ini, ya tahun ini masuk ke Bapenda untuk menyelesaikan itu, menyusun semua landasan hukumnya untuk melakukan penyesuaian zona nilai tanah. Jadi zona nilai tanah ini dalam rangka sebenarnya menyesuaikan kondisi kekinian dengan hadirnya ibu kota negara. Ya. Jadi ibu kota negara ini hadir membawa dampak perubahan signifikan terhadap kenaikan harga tanah. Nah, kalau dulu NJOP lahan di sekitar IKN atau sekitar bandara atau di Penajam Pasir Utara secara umumnya ya itu nilainya kecil, ada yang sampai 3.000 sampai dengan 15.000 rupiah ya. Tapi alhamdulillah dengan saat ini dengan keberadaannya berbagai proyek strategis nasional yang ada di IKN, tiba-tiba harga langsung naik gitu ya, Pak. Ya, seperti itu. Makanya kami Bapenda dalam hal ini melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini nanti diharapkan bisa mendongkrak juga perekonomian, Pak, ya? pendapatan daerah. Oke, Pak, berarti di sini untuk penyesuaian ini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan ya, Pak? Iya. Oke. Sangat banyak. Jadi yang pertama kami mempersiapkan tim kami internal Bapenda bersama dengan kantor pertanahan untuk melakukan kajian lapangan. Kajian lapangan itu nanti hasilnya adalah nomor induk rata-rata, NIR, ya, nilai induk rata-rata. Jadi ini yang dijadikan dasar kami nanti untuk melakukan penyesuaian zona. Jadi zona-zona ini nanti ada beberapa, misal satu kecamatan di kawasan-kawasan tertentu yang cepat tumbuh seperti kawasan industri, kawasan bandara VVIP, kawasan sekitar penunjang IKN, itu kawasan-kawasan yang diperkirakan cepat tumbuh. Termasuk salah satunya adalah kawasan perdagangan jasa atau pasar root kita. Nah, ini kawasan-kawasan cepat tumbuh yang kita identifikasi, harganya berapa. Misalnya satu kawasan ini luasannya berbeda-beda nanti, artinya tergantung dengan tingkat strategis wilayahnya. Nah, jadi menyesuaikan. Kalau saat ini misal sekitar bandara VVIP, dulu harga di sana ya tadi saya katakan 3.000 rupiah ya, saat ini naiknya luar biasa. Nah, ini harus kita sesuaikan harga ini supaya nanti pada saat peralihan menjadi adanya transaksi jual beli lahan terkait dengan investor yang datang, jadi sudah menyesuaikan nanti pajak BPHTB-nya. Ada hal lain lagi, Pak, yang memang harus dipersiapkan, Pak? Ya, yang harus dipersiapkan kita yang jelas saat ini menyusun SK Bupati ya untuk pelaksanaan kerja tim. Yang kedua, saat ini juga kami sedang menyusun rancangan peraturan bupati tentang tata cara penyesuaian zona nilai tanah, pembentukan dan penyesuaian zona nilai tanah yang ada di Kabupaten BPU. Nah, ini sedang dalam proses. Kemarin sudah 2 minggu kemarin kita kirim ke bagian hukum dan kita tunggu nanti proses diskusinya juga dengan Bapak anggota DPR ya, untuk diskusi rapat kerja, juga nanti sampai ke Kemenkumham, Biro Hukum dan lain-lain, sampai akhirnya jadi Perbuk. Setelah jadi Perbuk, di bulan Agustus ini rencananya Bapenda bersama dengan kantor pertanahan itu melakukan survei lapangan. Survei lapangan ya kami perkirakan seminggu atau 2 minggu di semua wilayah, Pak. Semua wilayah. Tapi kita sudah punya data sebelumnya, artinya berapa sih transaksi yang ada di lapangan, sehingga kita klarifikasi di lapangan ada perubahan atau tidak. Jadi tinggal kita buat indeks rata-ratanya seberapa. Misalnya kalau ada transaksi di sana 1 hektar misalnya per meternya, anggaplah di sini 500.000, di sana 1 juta, maka kita ambil nilai rata-ratanya sekian, itu kita delineasi. Nah, ini akan berlaku saat terjadi transaksi. Jadi tidak mengganggu
nilai jual objek pajak yang ada, misalnya kawasan itu adalah pertanian. Pertanian ini selama tidak terjadi transaksi jual beli, maka dia tetap ada NJOP yang ada. Artinya kenaikannya masih kenaikan normal lah. Oke. Nah, kalau normal itu di kisaran berapa? Misalnya kalau yang tadinya harga saya bilang 3.000 rupiah tadi ya misalnya, tapi kan bervariasi nih, ada 3.000, ada yang 10.000. Kan tiap wilayah beda ya. Beda ya kan. Nah, kita contohkan yang contoh anggaplah NJOP-nya tadi 3.000. Maka kenaikan ini dia hanya 5% atau sekian persennya saja. Artinya itu kenaikan normal dalam konteks peraturan perundangan. Nah, beda kalau nanti pada saat nilai tanah ini kita berlakukan, itu berlakunya pada saat nilai transaksi. Misalnya Bapak beli tanah nih, ya kan, selaku investor. Bapak tawar ini harganya, ya saya beli 2 miliar per hektar, maka NJOP-nya BPHTB-nya kena 5% dari nilai jual objek. Oke, ya, oke. Pak, berarti ini sosialisasinya wajib kenceng ya ke masyarakat? Wajib kenceng, Pak. Jadi saat ini pun draft rancangan ini sudah mulai kita sosialisasikan. Kita rancangan ini di berbagai kesempatan kita selalu sampaikan. Pasti kita punya rencana seperti ini. Nanti setelah Perbuk ini disahkan, kita juga lagi kencangkan lagi sosialisasinya, baik nanti melalui media sosial, ya, website yang kita punya, juga terkait dengan media-media elektronik lainnya. Kalau dari masyarakat di sini bagaimana, Pak? Dari masyarakat di sini ya memang kita melibatkan banyak hal, contohnya perangkat kecamatan, ya, kelurahan, termasuk bapak-bapak ibu notaris ya, karena kan mereka yang selalu berhubungan dengan repot nih Pak, berarti ya, jual beli lahan itu kan pasti melibatkan notaris ini. Pasti, Pak. Jadi kita harapkan nanti peran-peran mereka ini untuk ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi. Karena kan hampir keseluruhan warga kan memiliki lahan. Iya, pasti di sini ya Pak ya. Iya. Pak, nanti untuk ke depan Pak, untuk mungkin dari sisi sosialisasi, kemudian ini dari tadi ya rencana-rencananya ini Pak, ini akan kemana lagi arahnya ini Pak? Apa itu? Untuk penyesuaian zona nilai tanah ini ya Pak? Penyesuaian zona nilai tanah itu jelas saat ini masuk kepada ranah peningkatan pajak daerah. Nah, kalau pajak daerahnya meningkat, maka pendapatan asli daerah kami juga akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya PAD, maka pastikan kami berkontribusi terhadap pembangunan, karena apapun pajak berkontribusi langsung terhadap keberhasilan daerah untuk membangun sarana jalan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi kontribusinya, karena saat ini memang kontribusi PAD di dalam APBD masih kecil. Kan kita kalau saat ini nilai kontribusi PAD itu dari APBD perubahan ini 3 triliun, dia masih berkontribusi di angka 149 miliar. Oke, masih sangat kecil. Nah, kita coba untuk meningkatkan ini. Berarti kalau dari target ini Pak, apa memang tadi masih kecil ya? Berarti memang ini masih perlu ada langkah-langkah lagi yang harus dilakukan Pak? Ya, banyak sih untuk peningkatan PAD ini, banyak langkah yang harus dilakukan. Contohnya kita tadi menyesuaikan zona nilai tanah, salah satunya. Tahun depan kita ada kegiatan namanya option PKB. Option PKB, terus saat ini juga kita terus lakukan sensus pajak bumi dan bangunan. Artinya ada tahapan untuk melakukan sensus ini untuk updating data lapangan. Contoh hari ini dia punya rumah tipe 36, mungkin karena keberhasilan ekonomi keluarga sehingga menambah bangunan berikutnya, nah itu harus diupdate. Itu memang harus ya, harus diupdate setiap saat gitu ya Pak ya. Jadi kita punya data yang berkembang terus tumbuh. Oke Pak. Sampai di situ dulu Pak, kita break dulu Pak ya. Dan pendengar KP tetap bersama dengan kami akan kembali sesaat lagi masih di perbincangan live talk show dari Penajam Pasir Utara.
Hiburan dan solusi pendengar KP, Anda masih mendengarkan Jurnal Nusantara live langsung dari Penajam Pasir Utara, dan saya Indra Holi masih terus berbincang bersama dengan Bapak Hadi Saputra selaku Kepala Bapenda Penajam Pasir Utara, masih ngobrol berbincang seputar strategi peningkatan pajak daerah melalui penyesuaian zona nilai tanah. Tadi ada intro dari Pak Hadi, sudah ini ya, bagaimana penyesuaian tentang zona nilai tanah ini. Yeah. Pak, sekarang kita ngobrol dulu nih tentang PAD, Pak. Yeah. Nah, ini PAD ini kan bisa dari macam-macam ya sumbernya, Pak. Banyak ya, Pak ya. Yeah. Oke, bisa dijelaskan dulu kepada pendengar KP saat ini? Ya. Pajak daerah ini banyak ya. Jadi kalau kita bicara tentang pajak daerah, ada 11 jenis pajak daerah. 11 ya. Yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Ya. Di antaranya adalah pajak restoran, pajak listrik, ya, pajak hiburan, galian, pajak air bawah tanah, sarang walet, hotel, ya, parkir, listrik, BPATB dan PBB. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang zona nilai tanah tadi masuk di antara PBB dan BPATB, ya, yang salah satunya ya, zona nilai tanah ini salah satunya. Hanya khusus untuk BPATB dan PBB. Oke. Nah, ini kalau dari PAD ini sendiri bagaimana untuk Penajam Pasir Utara ini, Pak? Ya, PAD ini cukup lumayan ya, walaupun memang tadi kontribusinya masih kecil. Saat ini memang perkembangan realisasi PAD saat ini sudah di angka 124 miliar realisasi dari target 140 sekian miliar. Nah, memang perkembangan ini luar biasa dengan kehadiran IKN ya, walaupun memang hari ini tidak terlalu signifikan pertumbuhannya, tapi kami yakin lah untuk ke depan dengan hadirnya IKN dan juga bandara VVIP itu akan berdampak besar bagi pembangunan daerah. Pembangunan daerah tinggi artinya PAD juga mengikuti, karena kan semuanya tergantung dari seperti apa pertumbuhan ekonomi kabupaten, kepadatan penduduk, ya kan, jumlah fasilitas dan yang memenuhinya juga itu menjadi faktor penentu peningkatan PAD. Oke. Pak, berarti ini PAD-nya ini bisa dipantau langsung ya, Pak ya? Iya, kami PAD dipantau secara real time ya. Itu sebagai tanggung jawab kami pengelola pendapatan di daerah dalam wujud transparansi kami kepada masyarakat atau kepada wajib pajak. Jadi real time dapat diakses di link pajakdaerahpenajam.com. Nah, ini di situ masing-masing pajak daerah itu bisa dilihat secara hari per hari, jam per jam, bahkan kita lihat grafiknya selalu berubah. Ya, berapa hari ini pemasukan dari sisi PBB berapa, dari sisi restoran berapa, dari listrik berapa, parkir udah terlihat. Oke, Pak, ini kan dari 11 ya tadi, Pak. Ya. Zona nilai tanah ini kan salah satunya gitu. Ya. Yang paling tinggi, Pak, untuk menyumbang di daerah ini apa, Pak? Yang paling tinggi sebenarnya kalau dari sisi angka target itu adalah memang BPHTB dan PBB. PBB ya. Itu kontribusinya terhadap pajak daerah itu luar biasa besar. Ya, nomor 2 itu ada di restoran. Ya. Restoran, yang berikutnya ada listrik dan mengikuti berikutnya. Jadi yang paling besar memang BPHTB dan PBB. PBB ya. Yang kedua itu ada restoran ya. Restoran, rumah makan. Karena memang pertumbuhan rumah makan di Penajam Pasir Utara ini ya lumayan. Terus merangkak naik karena kita komitmen Pak Bupati, khususnya Pak PJ Bupati saat ini memang membina UMKM. Ya, karena mereka diberi space khusus di dalam di dalam daerah kita, artinya seperti halnya kalau setiap malam minggu diberikan space untuk hiburan masyarakat dengan pentas seni dan bazar UMKM. Tapi di situ mungkin ada pajaknya juga, Pak? Iya, pajak restoran, pajak hiburan malam ya. Karena memang luar biasa penghasilan per malamnya. Jadi ini benar-benar gembira lah para UMKM. Ngelihat itu ya, Pak ya. Terlihat sekali masyarakat sangat antusias pelaku UMKM, khususnya di dalam
peningkatan ekonomi keluarga mereka. Oke. Pak, ini kan tadi sempat disinggung ya, ini masih jauh dari target ya Pak ya? Ya. Itu hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ketika PAD ini memang, kita harus menggenjot PAD nih kayaknya, supaya memang ada ini nih, capai ini targetnya Pak? Ya, yang jelas langkah yang pertama adalah kita selalu mengupayakan mensosialisasikan aturan tentang pajak itu sendiri, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi perpajakan masyarakat, karena memang banyak yang masih belum memahami pentingnya pajak ya, atau bagaimana tata cara membayar pajak. Nah, saat ini yang berikutnya adalah kami buat kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses informasi pajak, termasuk mempermudah melakukan pembayaran pajaknya. Mulai dari penetapan sampai dengan pembayaran kita lakukan secara digitalisasi. Nah, kemarin kita juga sudah, jadi nanti masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor Bapeda. Cukup dari rumah, dari kebun, sambil masak, sambil jaga anak, dia sudah bisa membayar pajak. Online, Pak? Online. Nah, ini yang terus kita galakkan. Memang realisasi digitalisasi ini masih kecil. Ya, tapi terus kita upayakan. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya memang karena belum terbiasa saja. Belum terbiasa, karena kalau kita lihat masyarakat kita saat ini kan kalau dengan HP itu sudah biasa. Tapi untuk melakukan transaksi ini mungkin ada rasa ketakutan, khawatir salah kirim gitu kan. Ya kan gitu kan. Masyarakat awam itu begitu. Khawatir ini salah kirim, jangan-jangan seperti ini. Dalam rangka untuk menghilangkan kekhawatiran itu kami makanya gencar sosialisasi, pemberitaan positif tentang kita, bagaimana kita melakukan pertanggungjawaban terhadap wajib pajak dalam membayar pajak. Maka kita buat media informasi pajak daerah Penajam ini sebagai wadah transparansi kami mengelola pajak, sehingga kita minimalkan ada transaksi tunai. Diminimalkan ya. Iya, kami sudah melakukan pembayaran melalui banyak kanal pembayaran. Baik secara transfer ya. Baik dengan Dana, GoPay. Sudah bisa juga, Sudah bisa, Pak. GoPay udah bisa. Sudah bisa, dan lain-lain, banyak lah. Krisnya juga udah bisa. Krisnya sudah, karena semua UMKM kita yang ada di alun-alun maupun di sekitar Car Free Day itu semua pakai QRIS pembayarannya. Sehingga lebih cepat. Iya, memang ini salah satu ini ya, PR besar untuk Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak ya. Ya, ini upaya kami untuk mengimbangi pesatnya pembangunan otorita. Karena kita selaku Serambi Nusantara minimal secara digital masyarakat kami harus mulai duluan. Harus sudah terbiasa dengan itu, karena kita tahu Serambi Nusantara ini kan di sana semua digitalisasi. Memang jangan jomplang lah. Jangan jomplang, yang kita harap dari sini pembelajaran awalnya lah. Minimal kita memulai dari sisi pembayaran pajak. Dari pembayaran pajak ya, Pak. Pak, ada langkah-langkah lain sosialisasi selain yang tadi itu, mungkin kalau lebih lebih memasyarakat lah gitu, supaya memang masyarakat betul-betul melek teknologi nih, Pak. Memang ini tidak gampang untuk melek teknologi, karena gampang ya, Pak. Ada disparitas antara generasi Z dengan generasi yang di atasnya gitu. Di atasnya kan. Jadi disparitas inilah yang menjadi PR kita. Tapi kita sudah mulai banyak hal ya untuk Gen Z, kita masuk ke media-media sosial. Nanti kita akan masuk ke ranah YouTube, kanal-kanal digital kita coba bangun melalui Instagram, dengan WhatsApp dan lain-lain. Nah, ini kita coba masuk ke generasi yang berbeda. Tapi untuk generasi-generasi yang old, kita tetap lakukan secara manual, Pak. Generasi yang old, tetap kita lakukan manual. Jadi sosialisasi tatap muka itu tetap kita lakukan. Jadi kombinasi ini diperlukan agar kita mampu mencapai keseluruhan sasaran yang kita inginkan. Inilah upaya-upaya kami sebenarnya yang saat ini sedang dilakukan. Ini PR nih, Pak ya. PR ini. Antara Gen Z sama yang old ya, Pak. Sama yang baby boomers, Pak ya. Oke, Pak. Ini kita diburu waktu juga nih, Pak. Pak, ada mau disampaikan kepada masyarakat saat ini di Penajam Pasir Utara tentang hal yang kita bahas saat ini, Pak? Kami sampaikan kepada masyarakat pendengar KFFM bahwasannya
lakukan updating informasi melalui Bapenda secara langsung atau melalui telepon dan lain-lain ya, untuk bisa mengupdate data pajak masing-masing. Misalnya yang pertama, jika melakukan transaksi atau pindah tangankan kepemilikan lahan, misalnya segera melaporkan ke aparat kelurahan, aparat desa setempat, sehingga kami dari Bapenda juga bisa mengupdate informasi tentang kepemilikan atau pembayaran pajak masyarakat ya. Jadi dengan pajak kita membangun negeri ya, dengan pajak juga kita bisa meningkatkan pembangunan daerah secara merata. Oke, Pak Hadi terima kasih banyak ya, sudah ngobrol sama-sama meskipun agak dibatasi oleh waktu. Ya. Berarti kita masih akan ketemu lagi berikutnya Pak ya? Iya, mungkin di lain waktu kita ketemu lagi. Oke. Dan baik pendengar kami, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Hadi Saputro, langsung dari Penajam Pasir Utara, dari kantor Bapenda Penajam Pasir Utara. Dan ini semoga bisa menambah informasi dan juga memberikan inspirasi bagi kita semua, apalagi untuk yang ada di Penajam Pasir Utara ya Pak Hadi ya. Oke, sampai di sini perbincangan kami. Saya Indra Holim pamit, kita kembali ke studio. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore.